Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang eh, hasil jawaban yang telah kami dapat dari tugas eh, ujian tengah semester mata kuliah statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Abdul Ghani Sarika dengan NIM F551200076. Untuk ujian tengah semester statistika yaitu soalnya seperti berikut, yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan penerusan data. Nomor 2, menurut kalian apa itu pengukuran tendensi sentral? Nomor 3, menurut kalian seperti apa implementasi kuartil dan prestil berkelompok? Capture audience attention. Yang keempat, jelaskan cara pengukuran dispersi kemiringan, keruncingan data, standar, devian, lanjutan. Dan yang terakhir, jelaskan apa itu statistika dan apa itu skala pengukuran. Dan untuk jawaban nomor 1 yaitu penerusan data atau data streaming mengacu pada proses melihat data yang dihasilkan secara berkelanjutan dan terus-menerus oleh sumber data dan kemudian melakukan analisis data secara real time saat data tersebut tiba. Hal ini menjadi penting ketika memproses data yang dihasilkan oleh sensor atau perangkat IoT, data dari media sosial, data dari sistem keuangan, dan sebagainya. Dalam penerusan data, data yang dihasilkan oleh sumber data yang memiliki volume yang sangat besar, kecepatan yang tinggi, dan keragaman yang beragam. Oleh karena itu, penerusan data memerlukan teknologi dan algoritma yang dapat menangani volume data yang besar, mendeteksi perubahan dalam data secara real time, dan memproses data dengan kecepatan tinggi. Salah satu tujuan utama dari penerusan data adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam waktu nyata untuk pengambilan keputusan bisnis dan tindakan yang dilakukan pada saat itu juga. Dalam beberapa kasus, penerusan data yang juga dilakukan untuk mengambil tindakan secara otomatis berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh secara real time. Pengukuran tendensi sentral adalah konsep statistika yang digunakan untuk mengukur pusat atau nilai tengah dari suatu kumpulan data. Tujuan dari pengukuran tendensi sentral adalah untuk memberikan gambaran sederhana namun bermakna tentang suatu populasi atau sampel data. Pengukuran ini dapat memberikan informasi yang berguna tentang karakteristik data seperti kecenderungan umum, nilai rata-rata, dan sebagainya. Pengukuran tendensi sentral sangat berguna dalam analisis data karena dapat memberikan informasi yang bermakna tentang suatu kelompok data. Namun, perlu diingatkan bahwa pengukuran tendensi sentral tidak memberikan informasi lengkap tentang seberapa data atau bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengah. Oleh karena itu, pengukuran tendensi sentral sebaiknya dikombinasikan dengan pengukuran sebaran data seperti varians atau deviasi standar untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Untuk nomor 3 yaitu implementasi kuartil dan prestil berkelompok melibatkan pengelompokan data dalam interval atau kelas dan kemudian menghitung kuartil dan prestil berdasarkan interval tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alif. Kita kasih hayang dengan stambuk F551200082. Ya, langsung saja saya di sini akan langsung jawab bagian pertanyaan nomor 4. Jawabannya pengukuran dispersi kemiringan dan keruncingan data adalah cara-cara untuk menggambarkan variasi, kecondongan dan bentuk distribusi data. Dispersi mengukur sejauh mana data tersebar atau tersebar secara merata. Salah satu ukuran dispersi yang umum digunakan adalah simpangan baku atau standar deviasi dan rentang. Standar deviasi menghitung seberapa jauh data tersebar dari rata-rata, sedangkan rentang mengukur perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam dataset. Semakin tinggi nilai standar deviasi atau rentang, semakin besar dispersi data. Kemiringan atau skewness
Kemiringan menggambarkan kecondongan atau asimetri distribusi data. Kemiringan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu simetris, positif, dan negatif. Jika distribusi data simetris, maka kemiringannya akan mendekati nol. Kemiringan positif menunjukkan bahwa ekor distribusi data berada di sebelah kanan rata-rata, sedangkan kemiringan negatif menunjukkan bahwa ekor distribusi data berada di sebelah kiri rata-rata. Yang ketiga ada keruncingan atau kurtosis. Keruncingan mengukur tingkat kepekaan distribusi data terhadap ekor ekstrim. Keruncingan dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama mesokortik atau normal, yang kedua leptokurtik atau berlebihan, yang ketiga platikutrik atau kurang dari normal, dan yang terakhir ekstrem sangat berlebihan. Mesokurtik adalah distribusi yang memiliki keruncingan yang normal. Leptokurtik memiliki puncak yang lebih tajam dan ekor yang lebih berat, sementara platikurtik memiliki puncak yang lebih datar dan ekor yang lebih ringan. Distribusi yang sangat berlebihan memiliki puncak yang sangat tajam dan ekor yang sangat berat. Yang terakhir adalah standar deviasi lanjutan atau advanced standard deviation. Tidak termasuk dalam konsep yang umum digunakan dalam statistika. Standar deviasi sendiri adalah ukuran dispersi yang mencerminkan sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang standar deviasi lanjutan atau istilah yang lebih spesifik, silakan berikan informasi tambahan untuk membantu saya memberikan penjelasan yang lebih tepat. Baik, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Fadil dengan NIM F5512068. Ya, itu saja. 5. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Dalam statistika, data diukur dan dianalisis untuk memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi atau sampel. Skala pengukuran adalah cara untuk mengukur atau menilai karakteristik atau sifat dari suatu objek atau fenomena dalam penelitian. Ada 4 skala pengukuran utama dalam statistika, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang hanya memberikan nama atau label pada objek atau kategori tertentu. Contoh, jenis kelamin dengan nilai yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian ada warna dengan nilai yaitu merah, biru, hijau, dan lain-lain. Selanjutnya adalah skala ordinal. Merupakan skala pengukuran yang memberikan urutan atau peringkat pada objek atau kategori tertentu. Contoh, kelas. Dalam kelas terdiri dari objek kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Selanjutnya skala interval. Merupakan skala pengukuran yang memberikan nilai numerik pada objek atau kategori tertentu dengan jarak atau selisih antar nilai yang tetap, namun tidak memiliki titik nol yang absolut. Contoh, suhu dalam skala Celcius, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya skala rasio merupakan skala pengukuran yang memberikan nilai numerik pada objek atau kategori tertentu dengan jarak atau selisih antar nilai yang tetap dan memiliki titik nol yang absolut. Contoh, berat badan, tinggi badan, usia, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pemilihan skala pengukuran yang tepat untuk menentukan jenis analisis statistik yang dapat dilakukan pada data. Selanjutnya yaitu contoh soal. Toko kedai kopi 25 menjual berbagai jenis kopi premium. Berikut adalah data penjualan harian, jumlah kopi yang terjual dalam 10 hari terakhir. Hari pertama, 35 kg. Hari kedua, 28 kg. Hari ketiga, 32 kg. Hari keempat, 40 kg. Hari kelima, 38 kg. Hari keenam, 29 kg. Hari ketujuh, 34 kg. Hari ke-8, 31 kg. Hari 9, 36 kg. Hari 10, 42 kg. Pertama, hitunglah nilai kuartil pertama, nilai kuartil kedua, dan nilai kuartil ketiga dari data penjualan kopi tersebut.
2. Tentukan nilai persentil ke-20 dan ke-80 dari data penjualan kopi tersebut. Penyelesaiannya. Langkah pertama adalah mengurutkan data penjualan kopi dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 28 kg, 29 kg, 31 kg, 32 kg, 34 kg, 35 kg, 36 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg. Karena data berjumlah genap, maka untuk menghitung kuartil digunakan rumus Q1 sama dengan N plus 1 banding 4 dan Q2 sama dengan N plus 1 banding 2, sedangkan Q3 sama dengan 3 dalam kurung N plus 1 banding 4. Maka N adalah jumlah data, yaitu 10. Maka Q1 sama dengan 10 tambah 1 banding 4, sama dengan 2,75. Q2 sama dengan 10 plus 1 dibanding 2, sama dengan maka menghasilkan 5,5. Selanjutnya Q3, itu 3 kali 10 tambah 1 dibanding 4, maka menghasilkan 8,25. Karena nilai kuartil harus berupa bilangan bulat, maka Q1 sama dengan 31 kg, Q2 sama dengan 35 kg, dan Q3 sama dengan 38 kg. Nomor 2. Untuk mencari nilai persentil ke-20 dan ke-80, kita dapat menggunakan rumus nilai persentil ke P sama dengan P per 100 dalam kurung N plus 1. Maka nilai persentil ke-20 adalah N per 100 dalam kurung 10 tambah 1 sama dengan 2,2. Kita cari di antara data kedua dan ketiga dari data terurut. Dari hasil interpolasi linear, diperoleh nilai persentil ke-20 sama dengan 29 kg tambah 31 kg kurang 29 kg kali 0,2 sama dengan 29,4 kg. Sedangkan untuk nilai persentil ke-80, rumusnya menjadi 80 per 100 dalam kurung 10 tambah 1 menghasilkan 8,8. Kita cari nilai di antara data ke-8 dan ke-9 dari data terurut. Dari hasil interpolasi linear diperoleh nilai persentil ke-80 sama dengan 38 kg plus 40 kg kurang 38 kg kali 0,8, maka menghasilkan 39,6 kg. Jadi nilai persentil ke-20 dari penjualan kopi adalah 29,4 kg, sedangkan nilai persentil ke-80 adalah 39,6 kg. Ya, berikut adalah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan ya banyak kendala juga kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.